Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pika Muji Padilah, dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Video ini berisi tentang koneksi antar materi budaya positif. Selamat menyaksikan. Ini adalah profil dari fasilitator, calon guru penggerak, dan pengajar praktik. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi, MMPD. Calon guru penggeraknya yaitu saya sendiri, Pika Muji Padilah MPD. Dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Irwan Kurniawan MPD. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh warga sekolah yang berpihak pada murid, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada kerjasama dan kolaboratif satu sama lain yang saling mendukung dan mempengaruhi demi terwujudnya visi sekolah. Ini adalah koneksi antar materi budaya positif dengan materi lainnya. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan bermasyarakat. Kita sebagai murid dapat menuntun murid untuk mewujudkan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, di mana kita membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid dan disepakati bersama oleh murid. Hal ini sekaligus mewujudkan kepemimpinan pada murid sebagai peran guru penggerak. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan ide, gagasan, dan pendapat mereka terkait kelas impian murid. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu adanya komunitas praktisi dan berkolaborasi berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, dan warga sekolah. Hal ini juga merupakan peran dari guru penggerak. Pada modul visi guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif juga sebagai sebuah pendekatan kolaboratif yang mengelola perubahan positif melalui tahapan bagja. Tujuan pendidikan adalah menuntun bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat sebagai individu yang unik sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten yang mempunyai nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Untuk menularkan kebiasaan baik kepada rekan guru dalam membangun budaya positif di sekolah bukan hal yang mudah. Tetapi hal ini bukan menjadi kita sebagai guru penggerak untuk menyerah. Kita bisa menggerakkan komunitas praktisi dimulai dari lingkungan sekolah atau dengan guru lain yang memiliki keresahan yang sama terkait permasalahan pendidikan di sekolahnya. Kita juga dapat menjadi coach bagi guru lain dengan membagikan pengalaman kita sebagai guru, memberikan inovasi-inovasi kepada guru lain, baik dengan cara luring, tatap muka, maupun dengan cara daring melalui media sosial, video tutorial, seminar, atau blog tentang pendidikan. Kita juga mendorong kolaborasi antar guru dengan mengajak mereka untuk aktif dan proaktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan atau diklat pada portal guru belajar Kemdikbud maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan kolaboratif untuk mencapai visi sekolah dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif yang berkembang di sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mencapai visi sekolah. Visi sekolah dijadikan sebagai impian bersama seluruh warga sekolah pada masa yang akan datang. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, maka diperlukan budaya positif di sekolah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah sehingga karakter murid terbentuk dengan baik dan potensi murid akan bertumbuh kembang secara optimal.
Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter pada murid. Konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Perubahan paradigma sebagai guru dalam menghadapi murid yang bermasalah dalam hal kedisiplinan harus dikaitkan pada teori kontrol, bukan pada stimulus respon. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Suatu keyakinan yang memotivasi seseorang dari dalam maupun memotivasi secara ekstrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Suatu posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif, berpusat memerdekakan, dan memandirikan anak. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi menggunakan pertanyaan-pertanyaan penuntun, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah rancangan aksi nyata penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Itulah paparan tentang koneksi antar materi budaya positif dan rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di sekolah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggerak Indonesia Maju.